lama sekali temanku nih memperlihatkan dirinya seolah-olah ingin menginformasikan ke si pemilik drone bahwa drone-nya ada di sini. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Arul Toraja. Eh, jadi kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian yang saya alami saat saya menerbangkan sebuah drone. Jadi kronologinya itu, saya syuting untuk pengambilan video dokumentasi di sebuah acara pemakaman di Toraja. Singkat cerita, saat melakukan pemakaman, menuju ke pemakaman, jadi saya mengikuti menggunakan drone. Nah, setelah awalnya naik drone itu sudah normal-normal aja seperti biasanya saya melakukan shoot. Jadi saya langsung aja ke video singkatnya. Jadi pada saat saya terbang kedua di baterai 100%, di sini ada tower. Sini ada tower. Terus perjalanan dari rombongan itu yang membawa jenazah tuh ada di sini. Oke. Nah, setelah drone bergerak terus berhenti, disitulah saya menaruh remote ke dalam tas untuk saya lanjutkan perjalanan karena saya naik motor. Di sini saya sudah memasukkan remote ke dalam tas dan saya lanjutkan perjalanan mengikuti rombongan. Tapi sementara saya mengikuti dari belakang, ternyata entah kenapa dalam hitungan detik drone ini melakukan return to home. Jadi kembali ke titik asal. Dalam kondisi ini saya tidak tahu kalau drone ini sementara menuju ke titik asal, sementara juga saya mengejar iring-iringan rombongan yang tadi. Jadi seperti itu. Jadi drone ini semakin menjauh dari saya juga pun semakin menjauh dari drone. Sedangkan diklaim di DJI bahwa drone ini mencapai jarak sampai 5 km, sampai 7 sampai 5 sampai 7 km. Dan memang saya sudah pernah mengujinya. Kalau dia tidak punya penghalang, saya pernah menguji satu kali, sudah mencapai jarak 2 km lebih, tapi saya tidak lanjutkan. Distance-nya juga belum ada, gangguan sinyalnya juga belum ada. Cuma saya waktu itu saya ragu-ragu, jadi saya kembalikan aja drone-nya. Jadi kondisinya ini proses return to home. Jadi drone ini bergerak dengan sendirinya, saya tidak mengendalikan karena saya lagi sementara bawa motor. Nah, seperti ini. Jadi tadinya itu setelah saya masukkan remote, kemungkinan besar saya masukkan remote ke dalam tas, disitulah mulai dia kembali ke titik asal. Saya nggak tahu apakah saya kepencet di remote apa nggak tahu, tapi yang saya ragukan ketika drone ini saya terbangkan, karena saya sangat buru-buru, GPS belum terkonek dengan baik, jadi masih merah, sinyal GPS masih merah. Saya sudah terbangkan. Jadi di mana saya terbangkan drone itu di kantor kecamatan Tikala, di lapangan kantor kecamatan Tikala. Harusnya seandainya itu terlock GPS-nya, otomatis drone ini akan kembali ke lapangan ini. Memang belum terlock GPS, jadi sinyal GPS itu masih warna merah. Karena saya buru momen, sehingga saya langsung terbangkan aja. Ternyata di ketinggian berapa puluh meter begitu, GPS sudah mengelok, dan untungnya GPS mengelok drone ini tepat di pinggir jalan. Untung tidak tersangkut di atas kabel listrik ini. Jadi tepat di pinggir jalan. Lihat pergerakan motor-motor itu, banyak kendaraan motor itu
saya tidak tahu apakah memang dari DJI memang sudah mengeset drone bahwa jika ada rute jalan seperti ini bisa dihindari, dan dia mengarahkan drone ini ke titik pinggir jalan. Saya kurang tahu, cuma saya percaya nggak percaya juga kalau misalnya drone ini pada saat di lock GPS tepat di titik tempat pendaratannya ini, atau DJI memang sudah ngeset drone ini bahwa jika ada jalan seperti ini, ada jalan di GPS, karena memang dari data-data GPS atau Maps di Google di DJI ini memang persis, bukan lagi persis, memang sama dengan Google Maps. Jadi apakah ada kerjasama dengan Google Maps saya kurang tahu, cuma memang apakah DJI memang ngeset bahwa jika GPS mengelok drone tepat di tengah jalan, maka bisa diarahkan drone itu pada saat melakukan retur, dia mengarahkan drone mengarah ke pinggir jalan. Saya kurang tahu, soalnya ini tepat banget loh, ini sangat tepat di pinggir jalan sampai perekaman itu masih lanjut terus, lama prosesnya, jadi lama. Terus teman saya kebetulan teman saya yang mengambil drone ini, jadi saya tidak tahu pada saat, jadi saya kembali ke momen tadi, ke lokasi di mana saya berhenti. Setelah saya berhenti, saya mau menerbangkan drone, loh kok nggak bisa lagi, udah nggak bisa, nggak connect. Sampai saya restart remote-nya ini, saya restart, saya matikan, saya nyalain. Saya pikir karena terbiasa itu nggak connect ke handphone, jadi saya restart lagi, saya konekin, kok udah connect tapi memang nggak ada sinyalnya. Jadi waktu itu saya dilema, apakah saya mau lanjut ke pemakaman atau kembali mencari drone. Jadi saya putuskan untuk kembali mencari drone. Sebelum saya kembali ke titik ini, saya sempat berpikir, jangan-jangan drone ini kembali ke titik asal. Yang saya ragukan waktu itu, saya ingat sekali pada saat saya terbangkan drone bahwa GPS tidak ngelok. Nah, teman saya itu ada di atas sini. Ada di atas sini, udah mulai muncul di atas, tapi dia belum lihat, dia belum sadar, belum tahu kalau ada drone. Nah, setelah masuk rumah, saya lihat teman saya ini, saya nggak tahu apakah dia lihat dari jendela atau gimana, atau ada orang yang teriak, saya nggak tahu karena lama sekali prosesnya. Tuh belum keluar dari rumah. Ini saya tidak usah saya tidak usah percepat videonya. Jadi durasi teman saya itu masuk ke dalam rumah agak lama tuh. Karena teman saya ini yang ngambil. Teman SD saya dulu nih. Tuh setelah itu dia keluar, lihat kok ada drone. Kemungkinan seperti itu, dia mulai lari tuh. Dia udah mulai lari. Ngopi dulu. Udah mulai muncul dia. Tuh. Saya lihat gegabah juga dia. Dari mukanya dia gegabah. Takutnya, kemungkinan dia takut keinjak sama motor. Tuh datang sendiri diambil. Nah, dia bawa sambil video drone ini masih merekam terus. Sempat dia bawa dalam rumah ternyata. Nah, ketika dia bawa ke dalam rumah, disitulah sinyal dari drone ini udah menghilang total, karena ya namanya satelit juga ketutup dari atas. Tapi mungkin feeling teman saya ini memang niatnya baik sih. Dia nggak tahu ini drone-nya siapa, tapi dari caranya dia
baik sekali karena ini saya tidak usah apa potong videonya, jadi ini asli. Tuh, kenapa saya bilang baik sekali? Karena dia perlihatkan mukanya tuh. Supaya sempat dia dada-dada ke ini. Nah, tuh. Karena dia ingin memperlihatkan dirinya bahwa drone-nya ada di sini. Cuma dia nggak tahu cara menghubungi orang itu. Tuh. Di sini saya belum lihat drone itu belum connect karena nanti setelah dia duduk di atas tempat-tempat santai seperti itu, seperti gazebo, barulah di situ saya lihat, barulah di situ sempat drone itu connect. Jadi drone ini masih putus dari remote, sempat masuk rumah lagi. Tuh seperti itu. Jadi kemungkinan seandainya ada nomor handphone saya tulis di badan drone ini, kemungkinan dia akan hubungi nih orangnya. Hanya saja dia bingung juga nih, mau kembalikan gimana, drone-nya masih aktif. Dia kemungkinan besar dia tidak tahu caranya kasih mati. Jadi ngerekam terus tuh. Nah, itu tempat gazebo di sana tuh. Dia ke sana, jadi saya tidak usah cut videonya, Ini video real. Tuh dia taruh di atas gazebo seperti itu, tempat santainya, jalanan ada di atas. Kalau misalnya saya mau mengambil video chat dari remote, otomatis nggak bisa. Soalnya remote sudah keputus. Jadi video ini hanya tersimpan di dalam memori. Nah, inilah dia ambil, dia taruh lagi, lama prosesnya. Jadi proses di sini adalah proses di mana saya sementara mencari-cari drone. Nah, dia juga kebingungan. Dan kemungkinan dia berpikir akan dicari sama orang nih. Karena dia nunggu di sini, lama sekali dia nunggu. Setelah saya tiba di atas situ, di jalanan dia, terus saya parkir motor, spontan aja dia lari. Belum tahu dia kalau saya yang punya drone. Tapi entah kenapa, mungkin dia lihat dari tas yang saya bawa dan orang muka saya yang agak kepanikan gitu, dia langsung aja lari bawa naik. Lama prosesnya, ini masih proses saya mencari nih. Lama sekali. Oke, masih dia main-mainin kayak gitu. Nah, dia sengaja perlihatkan mukanya ke kamera tuh supaya ditahu. Seandainya saya bisa melihat mukanya teman saya ini, seandainya sudah connect, karena sempat connect tapi hanya bajunya keputus lagi. Seandainya seandainya mukanya yang langsung muncul terus putus, mungkin saya langsung datang di rumahnya. Terus mungkin teman-teman semua yang belum pernah mengalami seperti ini, caranya mengecek itu adalah buka maps-nya dan lihatlah titik dia terakhir data GPS itu memperlihatkan drone ini, dan datangi tempat itu. Nah, disinilah sepertinya disinilah saya mulai connect kemarin, karena jalanannya yang saya lihat, loh, drone ini sudah diambil orang. Di situ saya sudah mulai senang waktu diambil orang, karena saya lihat loh, di data maps-nya itu sangat dekat. Tuh dia masih duduk santai, masih nunggu, prosesnya lama sekali.
Jadi memang bukan bukan kayak semacam apakah saya dibilang settingan, nggak mungkin. Kenapa saya bisa perlihatkan nanti, saya sambil memperlihatkan juga data data di satelitnya, ada data satelit penerbangannya, di mana perintah-perintah pada saat dia kembali itu muncul di data satelitnya. Dia return to home, muncul tulisannya, dia kembali dengan sendirinya, dan melakukan titik pendaratan ada. Tidak dikontrol dengan remote. Ternyata lama teman saya itu memperlihatkan mukanya nih. Jadi drone ini sebenarnya tidak jatuh, tapi dia kembali ke titik penerbangannya. Kembali, hanya saya yang salah pada saat itu, terlalu buru-buru karena takut kehilangan momen. Satelit belum ngelok, jadi drone ini akan mendarat di lapangan sebenarnya, harusnya di lapangan kecamatan. Tapi karena saya buru-buru, saya terbangkan mungkin di sekitar titik pendaratan tadi itu, di ketinggian sekitar puluhan meter ke atas, satelit udah ngelok di situ. Jadi dia turun tepat di tempat itu. Yang herannya saya, kok bisa ya drone ini tepat di pinggir jalan. Dan pada saat ngelok, saya agak ragu juga, masa sih persis tepat di pinggir jalan satelit itu ngelok. Andaikan di kebun atau di pohon-pohon bambu dia ngelok tepat di atas pohon bambu, drone ini bakalan jatuh. Drone ini bakalan jatuh. Dia akan mendarat di titik itu dan akan jatuh. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman, mungkin ada yang lebih berpengalaman di DJI, bisa di sharing di kolom komentar tentang teknologi DJI ini, apakah benar-benar dia bisa menghindari, bukan masalah rintangan, tapi ketika dia return to home dia akan mencari titik yang lebih bagus, atau dia menghindari meskipun GPS nge-lock di atas pohon, drone tepat di atas pohon terus di lock sama GPS, apakah dia bisa menghindari pohon itu untuk mencari tempat di sekitar itu untuk mendarat? Kalau misalnya itu bisa, waduh, perfect banget. Asli, drone ini perfect banget. Kalau masalah angin, saya sudah buktikan drone ini tidak bakalan terbawa oleh angin. Apalagi DJI yang di atasnya lagi, yang harga-harga 40-50 jutaan. Lama sekali temanku nih memperlihatkan dirinya seolah-olah ingin menginformasikan ke si pemilik drone bahwa drone-nya ada di sini dan saya yang punya, yang saya yang pegang. Tuh dia melihat-lihat ke jalanan, dia menunggu orang datang, sepertinya tuh seperti itu beberapa kali tuh. Sampai waktu saya, dia sentuh-sentuh kamera karena dia bilang gini, waktu dia datang bawakan saya itu posisi drone masih ngerekam tuh. Sempat dia tanya ke saya waktu dia serahkan drone-nya, kameranya kayaknya rusak, goyang-goyang terus. Padahal waktu itu memang saya goyang-goyang ini, cuma nggak ke connect dengan baik. Lama tuh prosesnya, lama sekali. Nah bayangkan durasinya tuh udah berapa menit itu, lama. Ada sekitar hampir 30 menitan, 20 menit, sekitar 23 menit kalau nggak salah tuh. Itu lama sekali nunggu, lama. Jadi saya informasikan bahwa drone ini memang tidak jatuh, tapi kembali ke titik asal. Nah, drone ini
seandainya baterainya sudah 30% atau 20% atau di bawahnya lagi, terus dia return to home, karena saya sudah setting return to home. Ketika dia return to home, otomatis dia akan naik ke ketinggian 150 meter dulu, baru terbang di atas. Setelah itu turun di titik asalnya. Jika sudah mencapai, jadi misalnya saya terbangkan drone ini di ketinggian sekitar 80 meter, terus tiba-tiba dia kembali ke titik asal seperti yang kejadian ini, drone ini akan perlahan naik. Dia akan naik dulu ke ketinggian 150 meter, itu saya yang setting. Ketinggian 50 meter, 150 meter, barulah dia terbang di atas secara horizontal ke titik asalnya. Setelah di titik asalnya, di tempat GPS ngelock, dia akan turun secara perlahan sampai mendarat. Nah, yang saya takutkan ketika satelit itu ngelock drone ini tepat di persawahan, otomatis masuk ke dalam air. Atau drone ini ngelock GPS satelit ini ngelock drone ini tepat di bawahnya tuh pohon. Jadi otomatis melakukan pendaratan turun ke bawah, otomatis masuk ke dalam hutan, jatuh. Nah, si kakaknya ini datang nih, lihat-lihat drone. Terus kenapa sampai saya kepikiran mungkin drone ini tidak jatuh, kemungkinan drone ini akan melakukan return, karena memang proses saya perjalanan itu dari titik saya terbangkan dan ke agak macet. Jadi drone ini agak lama di atas udara, tetap aja begini. Nah, saya tidak tahu berapa menit setelah tidak terkoneksi ke ini, langsung kembali ke titik asal. Nah, setelah saya kepikiran gitu, jangan-jangan drone ini kembali ke titik asal, soalnya saya agak lama. Mulailah di situ saya mencari. Ini prosesnya lama nih, agak lama. Ini saya percepat aja videonya, dimana dia serahkan drone ini, saya percepat aja. Ada kakaknya tuh masih nunggu terus dia. Oke, dan setelah beberapa saat kemudian mereka lihat-lihat terus, dan memang mereka sadar akan si pemilik drone ini pasti datang. Mereka lagi nunggu di sini, posisinya lagi nunggu. Dan setelah beberapa saat kemudian saya datang parkir motor pas di depan rumahnya di atas. Dia udah tahu, dan spontan aja langsung dia bawa ke atas. Ini saya percepat videonya sedikit. Jadi di sini, nah sekitar, nah tuh. Jadi langsung dia menuju ke saya. Saya juga tidak tahu dia kenal saya punya drone atau tidak. Jadi saya tidak tahu, cuma setelah saya parkir motor di depan rumahnya, langsung diantar ke saya. Terus dia ceritakan kronologinya kepada saya. Awal mulanya dia lihat, saya juga tidak tahu kalau kamera drone ini masih merekam. Tapi saya lihat di data satelit itu drone masih, hanya data satelit yang saya lihat, drone masih posisi on. Terus disinilah dia ceritakan kronologinya. Saya juga tidak sadar kalau kamera drone ini masih ngerekam terus. Nah, seperti itu. Dan setelah saya ambil drone ini, barulah saya hubungi tim saya yang sudah berada di lokasi. Baru saya menuju ke sana lagi. Di sana saya baru tes, ternyata drone-nya masih aman-aman aja. Karena memang sih drone ini tidak jatuh, dia
kembali ke titik asal, seperti itu. Jadi seperti itulah kronologi yang saya alami. Ini bukan settingan, data flagnya juga ada, nanti saya includekan di videonya. Jadi seperti itulah kronologinya. Jadi bukan drone sebenarnya tidak jatuh, hanya terlalu lama hilang koneksi dari remote sehingga drone ini kembali ke titik asal. Dan kebetulan sekali teman saya yang ambil. Oke, sekian dulu cerita hari ini terkait kronologi drone yang awalnya saya pikir jatuh.